Hayden Strike menjadi film bergenre action komedi yang diperankan oleh Jackie Chan sebagai Komandan Luo bertugas mengevakuasi warga Cina, dan Chris Van Horn atau John Cena merupakan mantan prajurit Amerika Serikat yang tinggal di Baghdad setelah berperang. Film ini juga dibintangi Philois Asbeck, Gong Jung, Jiang Wenli, Mali, Pierre Bourdaud, hingga Max Huang, dan disutradarai oleh Scott Walk. Film ini menceritakan awalnya mereka menjadi lawan, namun kemudian mereka harus bekerja sama dengan situasi mencekam saat menjalankan misi di wilayah Irak. Seperti apakah keseruan dari film ini? Mari kita masuk ke alur cerita film Hayden Strike. Film dimulai dengan beberapa helikopter menuju kilang minyak di wilayah Timur Tengah. Di sebuah helikopter, pasukan penyelamat ini dipimpin oleh Komandan Luo. Setiba di lokasi, mereka bertemu oleh Profesor Cheng, seorang direktur perusahaan U-Time Oil. Ia menginformasikan pada Komandan Luo bahwa permintaan para penjahat agar menyerahkan kilang minyak. Ia juga mengatakan sudah beberapa minggu mereka harus terkepung di tempat itu. Dan dalam beberapa hari ini, mereka selalu mendapat serangan dari sekelompok pasukan. Profesor Cheng meminta pada Komandan Luo agar segera mengevakuasi sebanyak 498 orang, termasuk anak-anak. Scene berpindah seorang pria bertubuh kekar, ia bernama Chris. Saat asik bermain golf, ia dihampiri mobil barakuda yang dimana itu adalah adiknya yang bernama Henry beserta anggotanya. Henry membawakan uang bayaran pada Chris karena telah menyelesaikan misinya. Jadi Chris dan Henry, mereka ini adalah sekelompok tentara bayaran. Kemudian Henry menawarkan misi berikutnya yang bayarannya lumayan besar. Akan tetapi Chris menolak tawaran itu karena tak mau berurusan dengan militer Cina. Namun Henry memberitahukan bahwa misi ini hanya menculik orang yang telah mempersenjatai pasukan yang membunuh ayah mereka di Jalan Maut, dan besok mereka akan dikawal oleh pasukan Cina menuju ke zona hijau. Setelah itu, Chris bertemu dengan seorang pria bernama Owen yang bekerja sebagai mekanik perbaikan pipa. Owen meminta bayaran agar dapat memanggil kru sehingga bisa menyelesaikan permasalahan air di desa. Mendengar hal itu, Chris setuju. Di malam harinya, ia pun sejenak berpikir untuk bisa mendapatkan uang dan kembali mempertimbangkan tawaran dari Henry. Di sisi lain, Komandan Luo sedang mengatur strategi evakuasi. Mereka berencana mengambil rute Jalan Maut karena rute itulah yang paling aman dan tercepat mencapai zona hijau. Sedangkan rute tercepat lainnya telah dikuasai para pemberontak. Keesokan harinya, sebelum meninggalkan tempat itu, Profesor Cheng mematikan semua sistem operasi aliran kilang minyak dengan beberapa sandi yang rumit. Setelah itu, Profesor Cheng memberikan tasnya pada asistennya yang bernama Mei. Dari ke-11 bis evakuasi, Mei harus bersama Komandan Luo yang ternyata ayahnya sendiri. Hanya saja, ia tidak akur dikarenakan saat di masa lalu, Mei merasa bahwa ayahnya orang tidak bertanggung jawab pada keluarga. Tak ingin berlama-lama, Komandan Luo kemudian menginstruksikan semua anggota agar mulai bergerak. Baru saja meninggalkan tempat itu, mereka mendapat hambatan di jalan, yang dimana ada sebuah kendaraan rongsokan yang menutup jalan mereka. Akan tetapi, Komandan Luo merasa itu tak berbahaya dan tetap menerobos. Tantangan pertama selesai, namun tantangan selanjutnya berada di hadapan mereka, yaitu melewati badai pasir yang tak alami. Di tengah badai pasir yang menutupi jalan, sekelompok pasukan yang dipimpin Chris bergerak mendekati rombongan bis itu. Sialnya, Komandan Luo beserta anggotanya kehilangan komunikasi yang membuat kelompok pasukan Chris berhasil melumpuhkan beberapa anggota Luo dan membajak dua bis yang dimana salah satu bis itu terdapat Profesor Cheng. Setelah melewati badai itu, Komandan Luo baru menyadari setelah salah seorang anggotanya melihat bis 8 keluar jalur ke arah timur, sedangkan bis 11 tidak tahu entah kemana perginya.
Dengan cepat, Komandan Luo menggunakan helikopter untuk mencari kedua bis itu. Tak lupa juga ia mengajak Mei karena mengetahui seluk-beluk wilayah Timur Tengah. Di sisi lain, Chris menyadari bahwa orang-orang yang mereka culik bukanlah kelompok bersenjata, melainkan karyawan perusahaan. Namun Henry mencoba mengelabui Chris serta tak menghiraukan perkataannya. Di tengah pencarian itu, Komandan Luo menemukan sebuah mesin jet yang menciptakan badai pasir buatan. Tak lama kemudian, mereka menemukan salah satu bis. Di situ ia mendapat informasi dari pasukannya yang selamat bahwa kelompok pasukan bayaran Amerika lah yang telah membajak kedua bis mereka. Saat Chris dan Henry sedang berdebat, mereka dengan cepat ditemukan pasukan Luo, sehingga aksi tembak-tembakan tak terhindarkan. Setelah melumpuhkan salah satu helikopter, Chris menuju ke titik pertemuan mereka. Di sana, Chris kesal pada Henry karena telah membohonginya. Kemudian Owen datang yang membuat Chris tak menyangka bahwa orang yang membayar jasanya adalah Owen, sang mekanik. Owen mengatakan pada Chris bahwa ia sudah tidak nyaman bekerja di kilang minyak, sehingga ia nekat berbuat seperti ini. Tapi Chris tak peduli hal itu dan meminta bayarannya. Namun, Owen menolak karena misi mereka belum sepenuhnya selesai. Dengan perasaan kesal, Chris pergi meninggalkan tempat itu. Henry sempat menahannya, tapi ia tak peduli lagi dan mengatakan agar sisa bayarannya diantarkan hari ini. Tak selang beberapa lama setelah Chris pergi, Owen yang kesal menghabisi Henry karena tak bisa merayu kakaknya. Sedangkan Komandan Luo berhasil menemukan bis berikutnya. Namun, kelima orang yang salah satunya Profesor Cheng dibawa pergi oleh kelompok pasukan bayaran. Tak lama kemudian, Komandan Luo melihat kendaraan yang dicurigai salah seorang pasukan bayaran. Ia mengikuti sampai tiba di sebuah desa area 4. Komandan Luo yang sedari tadi mengikutinya menemui Chris dan menanyakan keberadaan orangnya. Come for my people. I'm fishing. What are you doing in the desert? Tak mendapatkan jawaban, Komandan Luo pergi dari desa itu. Tak selang beberapa lama, Chris yang akan pergi mengambil bayarannya diikuti oleh Komandan Luo yang sebenarnya tak pergi meninggalkan desa itu. Di sana, Chris menemui Henry beserta anggotanya yang ternyata sudah tak bernyawa, yang kemudian disusul oleh kedatangan Komandan Luo. Di dalam sana, mereka sempat melakukan pertarungan. Saat tengah asik bertarung, muncullah orang Perancis penjual senjata yang meminta bayarannya. Speak French? That's all. Tak mendapatkan apa-apa, mereka menembaki Chris dan Luo. What are you crazy? Come on. Who killed my people? Setelah kehabisan amunisi, orang-orang Perancis itu kemudian pergi. Di malam harinya, Owen beserta pasukannya berhasil menguasai kilang minyak. Namun di dalam ruangan sistem ia mencoba membuka aliran kilang minyak, akan tetapi sistem itu tak bisa terbuka. Ia kemudian menanyai Profesor Cheng dan mengancam akan menembak anaknya. Setelah mendapatkan informasi itu, Owen menyuruh pasukannya mengambil tas yang berisikan data pembuka sistem itu di tempat desa Chris berada. Beberapa waktu kemudian, Chris dan Luo menyadari kehadiran pasukan Owen hingga pada akhirnya pertempuran tak dapat terhindarkan. Chris yang tak ingin ada orang desa terluka memberikan tas yang mereka inginkan. Awalnya Mei sempat menolak, akan tetapi keselamatan orang-orang desa jauh lebih penting. Sehingga membuat pasukan Owen yang sudah mendapatkan tas pergi meninggalkan tempat itu. Di pagi harinya, mereka bertiga berencana menyerang Owen dan pasukannya di kilang minyak. Mei berniat untuk ikut mereka, namun Luo tak mau karena rencana itu sangat berbahaya. Mei yang tak kehabisan akal menemukan sebuah mobil dan segera menyusul mereka.
Kembali lagi ke Owen, setelah berhasil mendapatkan tas, ia berhasil membuka sistem aliran kilang minyak dan mulai mengisi minyak-minyak itu di sebuah kapal yang sudah mereka siapkan. Tak lama kemudian, Chris dan Luo berhasil menerobos dan di dalam sana mereka harus menghadapi puluhan pasukan. Setelah menghabisi para pasukan itu, mereka masuk ke ruangan sistem yang di dalam sana mereka harus menghadapi seorang lagi pasukan hebat. Di tengah pertarungan, mereka terlihat kocak akibat kerjasama yang tak selalu tepat. Kemudian Luo menyuruh Chris agar mengejar Owen, sedangkan dirinya akan menghadapi pasukan itu. Namun Chris terlambat karena Owen keburu pergi. Di saat yang bersamaan, dari kejauhan, Mei datang dengan membawa mobil kesayangan Chris yang bernama Susie. Awalnya Chris sangat marah, namun karena wanita yang membawanya, ia tak bisa berkata-kata lagi. Mereka pun dengan cepat mengejar Owen. Di sisi lain, Komandan Luo masih bertarung melawan Mukatato. Dengan beberapa gerakan serta kelincahannya, ia dapat menghabisi pasukan itu. Kembali lagi dengan Chris dan Mei yang masih berusaha mengejar Owen. Berbagai serangan serta rintangan mereka berhasil melewati itu. Namun sialnya, rintangan terakhir, Mei memaksakan mobil meloncat tinggi yang membuat mobil itu rusak parah. Sehingga Chris menjadi kesal. Setelah itu, Luo berhasil menyusul mereka dan segera menghadang mobil tanker yang membuat ketiganya meledak. Beruntungnya Owen berhasil selamat dan melarikan diri. Namun setelah mengatasi mobil mereka yang sempat macet dengan kecepatan penuh, menabrak Owen serta mendorong hingga ke ujung jurang. Sialnya, mereka bertiga harus terjebak di ujung tebing. Film pun berakhir dengan Luo, Chris dan Mei berteriak meminta pertolongan. Bella.